wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sejalan dengan jam-jam kita yang berputar, seiring dengan hati kita yang berdebar, semasih nafas kita berjalan dengan lancar, sungguh nikmat Allah takkan pernah putus dan mudah kita rasakan. Puji syukur kepada Allah, Allah yang telah menggantungkan langit yang digantungkan tanpa tali. Allah telah menghamparkan bumi yang dihamparkan tanpa pondasi. Allah telah menciptakan bulan dan bintang yang berkedap-kedip memancarkan sinarnya, sehingga para manusia terpikat dan terpesona untuk melihat dan memandangnya. Begitu pula di bumi, banyak gunung-gunung yang berbaris-baris tanpa dibarisi satupun oleh manusia. Salawat bermahkotakan salam tidak lupa pula kita alamatkan kepada tokoh revolusi Islam yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, anak dari Abdullah, buah hati Aminah, dan belahan jiwa Siti Khadijah. Siapakah beliau? Beliau ialah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada al dan sahabat beliau yang telah membantu Rasulullah dalam mempertegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ta'zim wal ikraman kami kepada Al-Mukarram Al-Fadil Abu Yadil Mufala Walid beserta Abun Sijat Bada. Allahumma gfirlah. Kata-kata penghormatan kami kepada seluruh dewan guru yang suci kiranya telah mengajarkan kami selama ini. Salam penghormatan kami kepada dewan hakim yang akan menilai kami dengan seadil mungkin. Dan salam penghormatan kami yang teristimewa sekali kepada seluruh hadirin wal hadirat yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Apabila berbicara masalah pemuda dan pemudi, pasti yang akan mempengaruhi ialah remaja sekarang. Bagaimana remaja sekarang bertindak, bagaimana remaja sekarang berakhlak, dan bagaimana kondisi remaja saat ini. Baiklah, kami akan memaparkannya dalam sebuah syarahan singkat yang berorientasi generasi zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Generasi sekarang bukan lagi generasi penerus bangsa, tetapi generasi perusak bangsa. Mengapa demikian? Karena generasi sekarang sudah dipengaruhi oleh zaman modern, baik dari segi akhlaknya, adabnya, gayanya, dan penampilannya. Penampilannya seolah-olah seorang pangeran yang jatuh dari kayangan. Akhlaknya seperti kerbau dan kambing yang tidak punya tujuan. Gayanya seperti anak band jalanan. Dan adabnya nomor 1 di belakang. Padahal telah dijelaskan bahwa al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang akan dikumandangkan oleh sang qari'ah kami.
melupakan kewajiban-kewajibannya. Lalu, apa sebenarnya kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa? Di antara kewajiban yang sebenarnya ialah menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, dan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kewajiban tersebut mereka lupakan. Yang mereka pikirkan cuma pergaulannya saja. Dan pergaulan tersebut telah melenceng norma-norma yang ada dalam agama kita. Di antaranya, mereka sering melakukan balapan liar, mabuk-mabukan, pacaran, namun yang lainnya mereka tak mau menghiraukan. Coba pikirkan, wahai saudaraku, apakah remaja sekarang tidak dilarang oleh orang tuanya? Coba pikirkan. Mereka bukan tidak dilarang, tetapi mereka saja yang tidak pernah mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Mereka rela mengkhianati orang tuanya sendiri demi perbuatan terkecil yang dilarang dalam agama. Mengapa mereka tidak pernah menyadarinya? Karena mereka sudah sangat terlena dalam kecanduan dan kecanggihannya ini. Kapan mereka sadar yang bahwa kita tidak selamanya bisa hidup di atas permukaan bumi ini? Tidak selamanya bisa menikmati manisnya kehidupan, indahnya dunia, cantiknya dunia. Tidak selamanya, wahai saudaraku. Kita semua pasti akan merasakan pedihnya saat sakratul maut, pedihnya azab kubur, di saat malaikat menghampiri kita, menanyakan dalam kubur, apa yang harus kita jawab? Ingatlah, wahai saudaraku, apabila kita tidak mempunyai amalan, maka kita tidak mungkin bisa menjawab itu semua. Karena itu, bangkitlah, bangunlah, tinggalkan kebiasaan yang dapat merugikan kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 159 yang akan dikumandangkan oleh sang qari'ah kan. Dan generasi sekarang sedang dilandai oleh beberapa krisis.
kedua ialah krisis moral. Bagaimana yang dikatakan dengan krisis moral? Lihat wahai saudaraku, generasi sekarang mereka sudah tidak lagi memikirkan moral serta adab. Sering kita lihat sekarang, anak kepada ibu tidak lagi dihormati, murid kepada guru tidak lagi dihargai, pergaulan bebas muda-mudi, sehingga lahirlah anak-anak yang tanpa jelas orang tuanya, alias anak haram. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun krisis yang ketiga ialah krisis sosial. Bagaimana yang dikatakan dengan krisis sosial? Lihat wahai saudaraku, Aceh sekarang yang terkenalnya serambi Mekah, tetapi pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan terjadi di mana-mana. Hampir saban hari, dan pelakunya adalah sebahagian dari generasi penerus bangsa. Sungguh banyaknya generasi sekarang yang tidak lagi memikirkan agamanya. Jadi dari syarahan singkat kami tadi dapat kita simpulkan yang bahwa generasi sekarang sedang dilandai oleh beberapa krisis. Di antaranya krisis agama, moral, dan sosial. Ini menjadi perhatian khusus untuk lembaga pendidikan, orang tua, dan pemimpin. Dan jadilah generasi penerus bangsa yang dapat membanggakan negara kita, yang dapat menjadi motivasi untuk generasi selanjutnya. Jadilah generasi penerus bangsa yang dapat menggantikan para ulama. Jadilah generasi penerus bangsa yang dapat mempertahankan tali agama Allah, yaitu agama Islam. Dan kami berharap untuk generasi selanjutnya menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan